Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Yanda Jai, belajar matematika, mudah ilmunya, besar manfaatnya. Ya, teman-teman, alhamdulillah sekarang teman-teman sudah semester 2. Yanda Jai harap teman-teman bisa lebih semangat lagi ya di semester 2 ini. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, teman-teman, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang pengukuran. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut yuk. Nah, teman-teman, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Pengukuran ada 3 macam. Yang pertama, pengukuran panjang. Yang kedua, pengukuran berat. Dan yang ketiga, pengukuran waktu. Nah, teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengukur panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang, tinggi, dan lebar suatu benda. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang panjang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti contoh berikut ini. Nah, yang pertama ada meteran pita. Tentunya teman-teman sudah pernah melihat ya yang ini. Kemudian yang kedua ada penggaris. Ini juga sudah sering dilihat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada meteran saku. Kemudian yang keempat ada meteran roll besar. Nah, alat ukur benda pada gambar ini menggunakan satuan baku yaitu sentimeter dan meter, teman-teman. Nah, alat ukur ini mempunyai kegunaan masing-masing ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan untuk mengukur suatu benda. Nah, yang pertama penggaris. Teman-teman tahu kan ini penggunaannya untuk apa? Ya, penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur pensil, buku tulis, atau penghapus. Alat ini biasanya digunakan oleh teman-teman untuk membuat garis tepi ya. Nah, yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini atau disebut dengan meteran kain. Nah, ini biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Kemudian yang ketiga, meteran saku. Nah, meteran saku ini atau juga suka disebut dengan meteran roll kecil. Nah, ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau untuk mengukur panjang atau lebar kayu. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini meteran roll besar. Ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Ya, itu kegunaannya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita praktekkan mengukur beberapa benda menggunakan alat ukur panjang. Ya, yuk kita simak bagaimana cara penggunaan alat tersebut. Nah,
teman-teman, di sini kita akan mengukur benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris, kemudian ada meteran pita, kemudian yang ketiga meteran saku. Teman-teman, yang pertama kita akan mengukur panjang penghapus. Nah, di sini Yandajai menggunakan penggaris yang besi ya. Jadi angka nolnya itu dimulai dari ujung yang di sini. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang satu kita letakkan di ujung, kemudian di angka yang 0, kemudian yang ujungnya satunya lagi kita lihat panjangnya sejajar dengan angka berapa. Angka 3. Nah, teman-teman, berarti panjang penghapus ini sama dengan 3 cm. Oke. Teman-teman, yang kedua, di sini Yandajai akan mengukur panjang pensil. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Yang pertama, ujungnya kita letakkan di angka 0. Jadi, panjang pensil ini sama dengan berapa teman-teman? Ada yang tahu? Betul. Tepat di angka 13 cm. Jadi, panjang pensil sama dengan 13 cm. Ketiga, di sini Yandajai akan mengukur panjang buku pelajaran. Nah, caranya juga sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Diletakkan ujungnya, yang satunya dengan 0, kemudian satunya lagi kita lihat ujungnya. Tepatnya di angka berapa teman-teman? Ya, nih yang udah dekatkan ya. Di angka berapa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul. 24. Jadi, panjang buku sama dengan 24 cm. Kemudian Yandajai sudah mengukur panjangnya. Yandajai akan mengukur lebar buku pelajarannya. Nah, caranya juga sama teman-teman. Yang pertama, letakkan yang satunya lagi ujungnya dengan angka 0, kemudian dilihat panjangnya sampai berapa teman-teman. Yandajai dekatkan ya. Nih, teman-teman. Jadi panjangnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul. 18 cm. Nah, sampai di sini teman-teman paham cara penggunaannya? Teman-teman, sekarang Yandajai akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan meteran saku. Kelebihan meteran saku ini selain kita bisa melakukan sendiri, ini juga mudah dibawa kemana-mana. Dan ini seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ini biasa digunakan untuk mengukur meja, pintu, dan lain-lain yang biasa digunakan sama tukang. Nah, teman-teman, di sini Yandajai akan mengukur panjang meja belajar Yandajai. Nah, teman-teman, bagaimana cara penggunaan meter saku ini? Yang pertama kita letakkan ya, teman-teman, ujung ini. Jadi, ujungnya ini sudah menandakan angka 0. Nah, kita letakkan di ujungnya seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, teman-teman, seperti ini. Ya. Ini letaknya tepat di angka 40. Jadi, panjang mejanya sama dengan 40 cm. Nah, sekarang Yandajai akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan meteran pita. Yandajai akan mengukur lingkaran badan Yandajai. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Letaknya disatukan seperti ini. Di angka 7.
Kemudian kita hitung teman-teman. Di sini ada angka 70. Berarti panjang lingkarannya Dajjal ada berapa nih teman-teman? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Jadi lingkaran badannya Dajjal sama dengan 77 cm. Oke, teman-teman, sampai di sini paham? Iya. Ya, baik teman-teman. Kalau sudah paham, teman-teman coba sekarang kerjakan latihan soal berikut ya di kertas 1 lembar atau buku tulis. Jangan lupa dipoto kemudian dikirim di Google Classroom. Semangat teman-teman. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Yanda Jai sampaikan teman-teman bisa memahami. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.